Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Pada video kali ini saya ingin membahas materi mengenai gelombang ya. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Oke, apa sih definisi gelombang? Gelombang ini merupakan getaran yang merambat serta membawa suatu energi gitu ya. Oke, layaknya gelombang tsunami ya. Jika dia terkena pesisir, dia akan menghancurkan benda-benda yang berada di pesisir. Nah, hal itu dikarenakan gelombang tersebut membawa suatu energi gitu ya. Oke. Kemudian ya, klasifikasi gelombang ya itu ada dua. Pertama, ya gelombang diklasifikasikan berdasarkan medium rambatnya. Oke, berdasarkan medium rambat itu kita punya dua gelombang, jenis gelombang, yaitu adalah gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik gitu ya. Lalu apa bedanya gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik? Oke, kalau gelombang mekanik ini adalah gelombang yang butuh atau membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya adalah tsunami, gempa, suara gitu ya. Oke, kalau kita bayangkan ketika ada tsunami tapi nggak ada air ya, pasti nggak bakal bisa dong terjadi ya. Begitupun gempa, kalau nggak ada tanah ya nggak bakal ada gempa ya. Sama pun suara itu kalau nggak ada medium suatu udara gitu ya, dia nggak bakal bisa terdengar ya. Kalau kita berbicara di luar angkasa yang nggak ada udaranya, nggak ada oksigen gitu ya, maka kita tidak bisa mendengar suara yang dilantunkan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang ini ya itu tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya cahaya ya. Cahaya itu dari matahari ke bumi itu melalui luar angkasa, space gitu ya. Nah, dia itu nggak perlu yang namanya medium untuk merambat, dia langsung aja jalan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, klasifikasi berdasarkan arah getar dan arah rambat. Kita terdapat dua jenis gelombang lagi. Oke, yang pertama itu adalah gelombang transversal. Oke, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Oke, apa bedanya? Oke, gelombang transversal adalah gelombang dengan arah getar yang tegak lurus dengan arah rambat. Ya, contohnya adalah tsunami, ya, gelombang tali dan cahaya. Oke, gimana tuh prosesnya? Oke, nanti aku bakal jelasin. Oke, yang kedua, ya, longitudinal itu merupakan gelombang dengan arah getar yang searah dengan arah rambat. Contohnya adalah gelombang selinki, ya, adapun suara. Oke, mari kita simak perbedaannya. Oke, ini adalah perbedaan dari gelombang transversal dan longitudinal. Kalau kita lihat, gelombang transversal itu bergetar dengan arah naik turun, puncak lembah, ya, seiring dia merambat dari kiri ke kanan, ya. Maka dari itu bisa kita simpulkan arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambat, nih, membentuk suatu sudut siku. Sedangkan gelombang longitudinal itu polanya adalah rapat renggang. Kemudian arahnya juga, arah rambatnya searah dengan arah getarnya gitu ya. Oke, nah ini bisa kita simpulkan dia memiliki arah getar dan arah rambat yang searah, tidak tegak lurus gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ingin membahas tentang karakteristik gelombang transversal ya. Oke, kita membahas tentang karakteristik gelombang transversal. Oke, kalau kita punya suatu gelombang transversal seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah, kalau kalian lihat ada beberapa puncak, lembah, dan puncak gitu ya. Oke, nah nanti ada yang namanya amplitudo atau lambangnya A besar. Nah, amplitudo ini adalah simpangan terjauh pada suatu gelombang ya. Jadi gelombang ini kalau dibilang amplitudo di sini, dia akan selamanya sampai sini aja gitu. Gak mungkin dia menjauh sampai sini gitu ya. Oke, berarti amplitudo adalah simpangan terjauh. Oke, kemudian ada juga yang didefinisikan sebagai satu gelombang ya. Satu gelombang itu didefinisikan sebagai satu puncak dan satu lembah ya. Atau simpelnya gini, kalau kalian lihat dari A ke B ini bukan satu gelombang ya teman-teman ya. Oke, satu gelombang itu dari satu puncak satu lembah. Berarti kalau kita bagi seperti ini, maka kita punya 4 bagian ya. Kita punya 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Kalau kita punya satu kue dibagi 4, ini menjadi 1/4. Berarti artinya dari A ke B ini adalah 1/4 gelombang gitu ya. Oke, terus kalau dari A ke C berarti kita tambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, jadinya adalah 1/2. Berarti dari A ke C ini adalah 1/2. Lalu dari A ke D berarti dia 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, yaitu adalah 3/4. Berarti dari A ke D adalah 3/4 gelombang gitu ya. Oke, kalau dari A ke E ini adalah satu gelombang gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau dari B ke D berapa? Berarti ini 1/4 tambah 1/4 yaitu setengah gitu ya.
Kalau dari B ke F, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kali 1/4 yaitu 1, berarti 1 gelombang gitu ya. Oke, kalau dari B ke J berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 1/4 sama dengan 2 gelombang. Nah, lambang gelombang itu seperti ini teman-teman. Cara nulisnya ya. Tarik garis ke kiri baru ke kanan ya. Oke, ini disebutnya sebagai lambda gitu ya. Oke, selanjutnya adalah besaran-besaran gelombang ya. Besaran-besaran gelombang ya, itu yang pertama kalian harus mengenal yang namanya frekuensi. Oke, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang dalam satuan waktu. Biasanya 1 second gitu ya. Sedangkan periode, ya lambangnya T besar, ini merupakan waktu yang diperlukan dalam satu getaran atau satu gelombang, gitu ya. Oke, rumusnya seperti ini. Kita menggunakan segitiga ya. Oke, kalau kita mau nyari frekuensi, rumusnya adalah N dibagi T, gitu ya. Sedangkan kalau nyari periode, itu tinggal kita balik, T dibagi N. Ya, apa itu N dan apa itu T? N ini adalah banyaknya getaran atau gelombang. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Berapa banyak gelombang bisa kita hitung melalui perhitungan puncak dan lembah. Gitu ya. Sedangkan T itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu gelombang untuk merambat. Gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya hubungan antara frekuensi dengan periode. Karena frekuensi dan periode ini hanya kebalikan. N per T, T per N. Gitu ya. Maka bisa kita hubungkan bahwa frekuensi itu setara dengan 1 per T besar atau periode. Atau bisa kita balik, periode sama dengan 1 per frekuensi gitu. Gak hanya frekuensi dan periode ya, dalam suatu gelombang kita juga bisa mencari yang namanya cepat rambat. Ya, jadi seberapa cepat gelombang ini merambat itu bisa kita cari kecepatannya dengan rumus kecepatan atau cepat rambat sama dengan lambda. Lambda itu adalah panjang satu gelombang ya teman-teman ya, dibagi dengan frekuensi. Gitu ya. Jadi kamu cari dulu nih frekuensinya berapa dan panjang gelombangnya berapa. Gimana cari panjang gelombangnya? Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Oke, supaya lebih paham, oke mari kita simak contoh soal. Oke, ini berikut merupakan contoh soalnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada suatu gambar gelombang ya, ada 6 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan A, berapakah jumlah gelombang pada gambar di atas? Oke, kalau kita lihat jumlah gelombang ini kita tinggal hitung aja ya. Ada berapa puncak? Kalau kita lihat di sini ada 1 puncak, 1 lembah, dan 1 puncak lagi. Dan ini merupakan 1,5 gelombang ya teman-teman ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1,5 gelombang atau lambda gitu ya. Oke, terus yang kedua, tentukan amplitudo gelombang. Oke, untuk menentukan amplitudo kita langsung aja lihat ke sini teman-teman ya. Oke, sini ya dia puncaknya itu berada pada 2 cm. Oke, berarti otomatis amplitudo dari gelombang ini yaitu 2 cm gitu. Oke, yang ketiga, tentukan periode gelombang. Oke, untuk menentukan periode gelombang ya kita harus mengingat rumus segitiga tadi ya teman-teman ya, bahwa periode itu setara dengan waktu dibagi banyak gelombang. T sama dengan T kecil dibagi N ya. Oke, sekarang kita lihat berapa waktunya. Oke, kalau kita lihat waktu di ujung ini nih itulah 2,25. Oke, berarti di sini bisa kita tulis bahwa waktunya T-nya adalah 2,25. Oke, sedangkan tadi N-nya banyak gelombang. Banyak gelombangnya berapa tadi? Ada 1,5 atau bisa kita bilang 1,5 gitu ya. 5 gelombang. Ya, ini second. Oke, berarti kita bisa mencari periodenya. Periode sama dengan 2,25 dibagi dengan 1,5. Ya, kita kecilin dibagi 0,25, ini dapat 5 ya. Ya dapat 5 betul. Ini dapat kok 5 sih? Gak 5 dong ya? 9. Ya 9. Yang ini dapat baru 5. Gitu ya. 9 bagi 5 itu dapat 1,8. Oke, berarti periodenya adalah 1,8. 1,8 second. Oke, terus tentukan panjang gelombang. Ingat, panjang gelombang itu diukur dari 1 gelombang aja ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari sini ke sini itu panjangnya adalah 30 cm. Berarti di sini kita bisa menggunakan cara seperti ini. 1,5 lambda ya gelombang itu setara dengan 30 cm. Berarti secara aljabar untuk mencari lambda
bisa kita pindahkan 1,5-nya jadi ke bawah. Maka 30 dibagi dengan 1,5. Ya, hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 20. Ya, teman-teman ya. Oke, berarti kita dapat panjang satu gelombangnya adalah 20 cm. Oke, terus yang kelima, tentukan cepat rambat. Oke, harus diingat lagi nih. Ya, bahwa untuk mencari cepat rambat kita bisa pakai segitiga ini ya, teman-teman ya. Segitiga cepat rambat itu adalah kecepatan cepat rambat sama dengan lambda dikali frekuensi gitu ya. Oke, tapi frekuensi belum ada gitu ya, berarti kita cari dulu. Ya, gimana cari frekuensi? Gampang kok, tinggal dibalik aja periodenya ya. Oke, kalau periode T bagi N, berarti kalau frekuensi kita cari mana sini ya. Frekuensi sama dengan N dibagi T, berarti dia sama aja dengan berapa tuh? N nya adalah 1,5. Aduh, gak muat lagi ya. Sini lah ya, berarti frekuensi sama dengan 1,5 dibagi dengan 2,25, itu adalah 5/9. 5/9 itu adalah 0,5555 gitu ya. Oke, berarti langsung aja kita dapat kecepatan rambat sama dengan panjang gelombangnya tadi berapa ya? 20 cm dikali dengan 0,55555 gitu ya. Oke, kalau kita kali maka ini hasilnya adalah 11,111111. Satuannya apa? Satuannya cm per second. Kenapa satuannya cm per second? Karena panjang gelombangnya dalam senti gitu ya. Oke, maka kita dapat jawabannya adalah 11,111 cm per second. Oke, yang terakhir. Tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Oke, nah ini kita wajib konversi dulu ya. 2 menit itu setara dengan 120 sekon. Gitu ya. Oke, jika kita menggunakan rumus ini nih, rumus periode, maka nanti kita akan mendapatkan banyak gelombang setara dengan waktu dibagi periode. Gitu ya, berarti kita pakai ini aja. Banyak gelombang sama dengan waktu dibagi periode. Waktunya adalah 120 second. Periodenya berapa? 1,8 tadi. Oke, berarti kita hitung 120 bagi 1,8 itu adalah 66,666666 gelombang. Gitu ya. Oke, bisa ya. Oke.